di dalam Bapa Yahweh. Kemudian saya diperjelaskan mengenai arti pengungsian ataupun rapture sebagai contoh yang jelas di dalam firman Tuhan yang telah diungsikan seperti mana yang telah dibukakan oleh Pak Iman. Itu sebagai satu peneguhan sesuai dengan apa yang saya katakan kepada Jumat yang lalu. Saya katakan, Bapak, jika kau mau saya sampaikan rahasia ini, ada beberapa orang juga sebagai satu konfirmasi kau bukakan message yang sama. Nah, dan kebetulan ini bukanlah rancangan manusia tetapi rancangan Allah. Dia menampilkan saksi-saksinya untuk meneguhkan, menyampaikan rahasia ilahinya. Dan Bapak Yahweh katakan di sini contoh yang jelas adalah Nabi Nuh. Bagaimana ia diungsikan, diperintahkan untuk membina baterah di atas gunung. Jika dipikir secara logika itu sangatlah bodoh bagi dunia. Tetapi bagi dunia ilahi tidak dapat kita selami dan itu sangatlah terbatas. Dan Bapak Yahweh katakan seperti Lot, bagaimana dia mengutus malaikatnya yang memakai tubuh manusia menyamar sebagai malaikat sorgawinya untuk menjemput Lot keluar dari tanah Sodom Gomora yang dikirim api. Dan Bapak memberitahu kepada saya, kenapa di zaman akhir ini kita sebagai anak-anaknya, kekasih-kekasih dan mempelai-mempelainya harus memiliki kepekaan roh yang tinggi. Itu karena kita dipersiapkan pada waktunya mengungsikan anak-anaknya itu, kita semua, kita harus memiliki kepekaan roh supaya kita bisa menangkap waktu Allah. Dan kita bisa membedakan suara Bapa itu sendiri, Bapa Yahweh, suara Roh Kudus, yaitu penolong dan penghibur bagi kita, suara hati kita sendiri, dan suara malaikatnya. Seperti mana apa yang sudah difirmankan di dalam kitab Daniel, di mana tanda akhir zaman itu akan datang seorang malaikat perkasa, yaitu Mikail, yang ditugaskan sebagai pendamping, yang mendampingi manusia, mendampingi kita semua. Tahukah saudara-saudari bahwa kita yang diciptakan ini sudah ditetapkan memiliki pendamping itu? Selain roh Bapa Yahweh dan Roh Kudus itu sendiri, roh malaikat itu sebenarnya sudah ada sejak kita diciptakan dalam rahim ibu kita. Kita sudah ditetapkan roh malaikat itu. Tetapi itu tidak kelihatan jika roh kita tidak diaktifkan menangkap dimensi roh dan kebenaran. Nah, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu pengungsian itu, bunyi nafiri akan dibunyikan. Orang dunia tidak akan bisa menangkap dan mendengarnya, tetapi orang-orang pilihan Allah, orang-orang itu kekasih-kekasihnya, mempelai-mempelainya Bapa Yahweh akan mendengar bunyi nafiri itu di dalam dimensi roh. Dan kita akan dijemput oleh malaikat sorgawinya yang menyamar sebagai manusia, memakai casing tubuh manusia, dan kita dipersiapkan juga pada waktu itu diubahkan ke tubuh kemuliaan. Apa yang sudah difirmankan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-35 hinggalah yang ke-30 hinggalah yang ke-54. Nah, saudara-saudari yang dikasih
di dalam Tuhan. Kita saat ini sedang dipersiapkan untuk diubahkan tubuh, dan sesungguhnya sudah pun kita mengalami yang tidak kelihatan itu. Kita sebenarnya tubuh yang kita diami hari ini adalah tubuh roh, tubuh supranatural. Apa buktinya? Di mana cahaya transparan itu sudah ada kelihatan yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Buktinya sudah kita lihat, di mana ketika kita mengambil video itu, kita dapat melihat itu gambaran buktinya daripada kuasa kemuliaan Bapa Yahweh mengizinkan kita untuk melihat bagaimana rupanya tubuh supranatural itu. Tetapi saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, memiliki tubuh yang bercahaya-cahaya itu, yang sudah transparan, bukan juga satu jaminan bahwa kita tidak lagi di filter. Kita masih akan menjalani penseleksian untuk sungguh-sungguh memiliki tubuh kemuliaan, tubuh supranatural, yaitu tubuh transparan yang menyatu dengan firman yang hidup dan berkuasa, sejernih air hidup. Dan kemudian selepas proses itu, kita akan mengalami lagi proses perubahan tubuh ke tubuh manusia firman, di mana roh kita menjadi satu dengan firman itu sendiri. Ingat, tubuh supernatural itu seperti contohnya, tubuh itu dipenuhi kabut awan Shekinah dan bercahaya-cahaya pelangi. Kemudian kedua, roh kita itu sejernih air hidup, dan firman itu sudah tertanam di dalam tubuh kita, dan tubuh yang kita diami hari ini bukan lagi milik kita. Kita seperti diciptakan kembali, direbornkan kembali, dikreatkan kembali. Dan seterusnya, tubuh kemuliaan, di mana tubuh alamiah kita akan mati total. Roh kita mati total dan dikontrol oleh roh ilahi yang Bapa letakkan di dalam diri kita. Roh, tubuh roh, rohania, roh, tubuh roh surgawi, tubuh roh kemuliaan. Nah, Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan seterusnya, saya pada saat itu melihat penglihatan di mana saya melihat ada seorang saksi surga yang sudah mengambil injus itu, tetapi sudah mengalami perubahan DNA yang baru, di mana saudari ini yang kita kasihi, saudari Eve, saya melihat tubuh rohnya itu diubahkan, sudah diberikan jubah linen putih, dan tubuh rohnya itu seperti tertanam dengan firman itu, firman Tuhan, dan ada aliran kuasa burung merpati berwarna putih menghinggapi dia. Sebagai satu konfirmasi, Bapak katakan bahwa anak ini akan diluputkan dari mati-matir seusai dengan bayar harganya, seusai dengan pertobatan sungguh-sungguhnya dan kesaksian-kesaksiannya. Dan rahasia ini harus saya sampaikan kepada semua anak-anak Bapa Yahweh yang tidak kira yang sudah terima tanda atau tidak, khusus yang sudah mengambil tanda, tetapi yang sudah sungguh-sungguh bertobat, sudah bayar harga dan bersaksi sebelum pintu anugerah tertutup, kalian akan diluputkan dari mati-matir itu.
tetapi saya tidak